Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Nation is in danger. Our own Indonesian history shows that clearly. And so indeed does the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Ideologi. Seberapa penting ideologi itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Para ahli memiliki beberapa pendapat tentang ideologi, seperti menurut Ali Syariati, ideologi merupakan sebuah keyakinan-keyakinan dan gagasan-gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa, atau suatu ras tertentu. Sedangkan menurut Silvio Vieta, ideologi merupakan bentuk perlindungan kumpulan ide terhadap tingkah politik yang tidak rasional yang bertindak dalam wujud idealisme. Yang ketiga, menurut Miriam Budiarjo, ideologi adalah himpunan nilai, ide atau norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar bagaimana ia menentukan sikap terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapi, serta yang menentukan perilaku politiknya. Setiap negara memiliki ideologi-ideologi yang sesuai dengan kondisi negaranya. Oleh karena itu, ada beberapa macam ideologi yang berkembang di dunia, seperti 1. Ideologi liberalisme. Yang kedua ada ideologi komunisme. Yang ketiga ada ideologi sosialisme. Lalu yang keempat ada ideologi fasisme. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut ideologi Pancasila. Pancasila pertama kali dicetuskan dalam sidang PPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Bapak Insinyur Soekarno. Adapun isi dari Pancasila tersebut memiliki kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno dalam pidatonya menyebutkan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan semua masyarakat Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Pancasila menjadi ideologi bangsa, berarti sebuah cara pandang berupa nilai-nilai luhur budaya dan religi yang diterapkan dalam negaranya. Pancasila tidak bersifat tertutup, melainkan termasuk ideologi terbuka. Berbicara mengenai nilai-nilai, tiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang berbeda satu dengan yang lain. Sila pertama mencerminkan bahwa rakyat Indonesia mempunyai suatu kepercayaan kepada Tuhan masing-masing dan menjalankan semua perintahnya serta menjauhi larangannya. Sila kedua mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia saling menjaga serta menghormati satu sama lain tanpa melihat kepentingan atau latar belakang, dan setiap orang akan mendapat perlakuan yang sama. Dalam sila ketiga mencerminkan bahwa bangsa Indonesia tetap bersatu seperti semboyan kebangsaan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam sila keempat mencerminkan bahwa kedaulatan bangsa Indonesia berada di tangan rakyat, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan dalam sila kelima mencerminkan bahwasannya masyarakat Indonesia memiliki perwujudan keadilan sosial di semua aspek kehidupan. Dalam perkembangannya,
Pancasila sering dinomorduakan, sehingga seringkali terjadi penyimpangan sampai pemberontakan di tengah masyarakat. Orde Lama ditandai dengan berkuasanya Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dari 18 Agustus 1945 hingga 12 Maret 1967. Pemberontakan yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan ini diketuai oleh musuh yang terjadi pada tahun 1948. Pemberontakan ini terjadi di Madiun dengan maksud ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Negara Pancasila ini sudah final. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Pemberontakan G30 SPKI yang diketuai oleh Dipa Nusantara Aidit atau yang lebih dikenal dengan DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Presiden Soekarno, Pemimpin besar revolusi Indonesia, dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Zover van de revolutie terechtgekomen? Ja, veel. We zijn afhankelijk geworden. Maar bij de opbouw hebben ze moeilijkheden ondervonden. En nu? Ja, nu zijn we bezig om op te bouwen. Maar het is niet gegaan zoals naar die tussenuit dan. En dan de Sukarno die heeft een beetje veel toegedaan aan de PKI. Ja. Dat ze zelfs een staatsgreep genomen willen voorbereiden. En het resultaat is dat ja, een militair regime komt in Indonesië. Dat niet hoeven te zijn. Berdirinya Orde ini ditandai dengan berkuasanya Bapak Soeharto. Orde baru telah berhasil melawan paham komunis serta mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Peristiwa Malari yang terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa ini dilakukan oleh para mahasiswa di Jakarta untuk menyuarakan kritik mengenai kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggap terlalu berpihak pada investasi asing. Pak Harto, Orde Baru membuat terobosan kebijakan ekonomi pintu terbuka. Ya tidak liberalisasi dalam pengertian full, tapi modal asing masuk segala macam. Nah inilah yang oleh kaum intelektual Jakarta waktu itu, termasuk mahasiswa, itu ditentang. Kita kritis bahwa pembangunan yang dilakukan Soeharto ini hanya pembangunan yang diminta oleh Barat, yaitu mengejar pertumbuhan gitu loh. Sedangkan kita selalu bilang kalau pertumbuhan semata-mata itu pasti bisa berbahaya karena bikin jurang kaya miskin. Kalau pertumbuhan itu bisa dicapai dengan beberapa orang aja gitu loh. Selain penyimpangan-penyimpangan, terjadi beberapa gerakan sosial saat di Orde Baru. Seperti tragedi Gejayan yang ada di Yogyakarta, lalu peristiwa Trisakti 1998 yang akhirnya menewaskan 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti. Dari tragedi-tragedi tersebut dapat diketahui seberapa pentingnya sebuah ideologi. Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia harus dijadikan teladan atau acuan untuk menjalankan hidup yang tertata dan juga teratur, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara.